Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab 18, Pengetahuan dan Persepsi dalam Filsafat Plato. Kebanyakan manusia modern menyepakati begitu saja bahwa pengetahuan empiris tergantung pada atau bersumber dari persepsi. Namun demikian, ada doktrin yang sangat berbeda dalam filsafat Plato, serta para filsuf dari sejumlah mazhab lainnya, yang kurang lebih menyatakan bahwa segala yang berasal dari penangkapan indera tidak ada yang layak disebut pengetahuan, dan bahwa satu-satunya pengetahuan sejati hanyalah berkaitan dengan konsep-konsep. Berdasarkan pandangan ini, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah pengetahuan sejati, sedangkan pernyataan seperti salju berwarna putih dianggap penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian sehingga tak mendapat tempat dalam korpus kebenaran para filsuf. Pandangan ini mungkin bisa dilacak kembali sumbernya pada Parmenides, namun dalam bentuknya yang eksplisit, dunia filsafat mendapatkannya dari Plato. Dalam bab ini saya hanya akan mengulas kritik Plato terhadap pandangan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang sama dengan persepsi. Yang mengisi separuh pertama karya dialog yang berjudul Theaetetus. Dialog ini berupaya menetapkan definisi pengetahuan, namun dialog berakhir tanpa suatu kesimpulan, kecuali sekedar kesimpulan negatif. Beberapa definisi diusulkan dan ditolak, namun tak ada definisi yang dianggap memuaskan yang lantas disepakati. Definisi yang pertama kali diusulkan dan merupakan satu-satunya definisi yang hendak saya ulas, dikemukakan oleh Theaetetus lewat kata-kata. Pada hemat saya, seseorang yang mengetahui sesuatu berarti mempersepsi sesuatu yang ia ketahui itu. Dan sejauh yang bisa saya saksikan saat ini, pengetahuan tak lain adalah persepsi. Sokrates mengidentikan doktrin ini dengan ajaran Protagoras bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu, yakni bahwa apa saja yang ada ini demikianlah adanya bagi saya sebagaimana ia tampil pada saya, dan demikianlah adanya bagimu sebagaimana ia tampil kepadamu. Sokrates menambahkan, maka persepsi senantiasa adalah sesuatu yang ada, dan sebagai pengetahuan, persepsi tak mungkin keliru. Sebagian besar argumen berikutnya berkaitan dengan penetapan ciri-ciri persepsi. Ketika upaya ini selesai, tak perlu berpanjang lebar untuk sampai pada pembuktian bahwa persepsi telah berubah sebagai sesuatu yang tak dapat dianggap pengetahuan. Terhadap doktrin Protagoras, Sokrates menambahkan doktrin Heraklitus bahwa segala sesuatu senantiasa berubah, yakni bahwa segala hal yang dengan gampangnya kita sebut ada sebetulnya selalu dalam proses menjadi. Plato meyakini pendapat ini benar dalam kaitannya dengan objek-objek indera, namun tak benar dalam kaitannya dengan objek-objek pengetahuan real. Walau demikian, di sepanjang dialog doktrinnya yang positif tidak dikemukakan. Berdasarkan doktrin Heraklitus, bahkan kalaupun doktrin ini hanya bisa dikenakan pada objek-objek indera bersama dengan definisi pengetahuan sebagai persepsi, selanjutnya disimpulkan bahwa pengetahuan adalah tentang apa yang menjadi, becomes, bukan tentang apa yang ada, is. Hingga di sini ada beberapa persoalan yang sangat mendasar namun membingungkan.
disebutkan bahwa karena 6 lebih besar daripada 4 namun lebih kecil daripada 12, maka 6 besar sekaligus kecil, yang berarti adalah suatu kontradiksi. Satu lagi, Sokrates sekarang lebih tinggi daripada Theaetetus yang masih muda dan belum sepenuhnya tumbuh. Namun beberapa tahun lagi Sokrates akan lebih pendek daripada Theaetetus. Dengan demikian, Sokrates tinggi sekaligus pendek. Ide tentang proposisi relasional tampaknya telah membingungkan Plato maupun kebanyakan filsuf besar lainnya hingga Hegel termasuk. Akan tetapi, teka-teki ini belum terlalu berkaitan dengan argumen di atas dan bisa diabaikan. Kembali pada masalah persepsi, dianggap bahwa ia disebabkan oleh interaksi antara objek dan organ indrawi. Yang keduanya, menurut doktrin Heraklitus, senantiasa berubah dan keduanya di dalam perubahan itu mengubah pula hasil persepsi. Sokrates mengatakan bahwa di saat ia sehat, anggur terasa manis, namun ketika sakit, anggur terasa masam. Di sini terjadi perubahan pada yang mempersepsi yang menyebabkan perubahan pula pada hasil persepsi. Dikemukakan sejumlah keberatan tertentu terhadap doktrin Protagoras. Namun, kemudian beberapa di antaranya ditarik kembali, dikatakan bahwa Protagoras tentunya harus mengakui pula bahwa babi dan monyet adalah ukuran segala sesuatu, sebab keduanya adalah pihak yang mempersepsi pula. Diutarakan persoalan mengenai validitas persepsi di dalam mimpi dan dalam keadaan gila. Dikemukakan bahwa sekiranya Protagoras benar, maka seseorang tak mungkin mengetahui lebih banyak daripada yang lain. Bukan hanya Protagoras, sebijaksana para dewa, namun yang lebih gawat, Protagoras pun tidak lebih bijaksana daripada seorang yang dungu. Selain itu, jika penilaian seseorang sama benarnya dengan penilaian orang lain, maka orang-orang yang menilai bahwa Protagoras keliru pun punya alasan yang bisa dibenarkan, tak beda dengan alasan Protagoras. Sokrates berusaha menjawab berbagai keberatan tersebut dan untuk sementara menempatkan dirinya pada pihak Protagoras. Perihal mimpi, hasil persepsi benar sebagai hasil persepsi. Sedangkan argumen tentang babi dan monyet ditolak karena merupakan pembelokan arah yang terlampau vulgar. Perihal argumen yang mengatakan bahwa jika setiap orang adalah ukuran segala sesuatu, maka seseorang tertentu sama bijaksananya dengan orang lain. Sokrates mengemukakan sebuah jawaban yang amat menarik atas nama Protagoras, yakni jika suatu pendapat tak bisa lebih benar dibanding yang lain, namun pendapat itu bisa lebih baik dalam pengertian memiliki konsekuensi yang lebih baik. Ini menyiratkan pandangan pragmatisme. Akan tetapi, meski Sokrates telah menemukan jawaban ini, ia tak merasa puas. Ia menyatakan umpamanya, jika seorang tabib meramalkan kelanjutan penyakit saya, ia benar-benar lebih mengetahui masa depan saya daripada saya. Dan jika sejumlah orang saling berbeda pendapat tentang apa yang sebaiknya diputuskan oleh negara, persoalan ini menunjukkan bahwa sejumlah orang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang masa depan daripada sejumlah orang lainnya. Jadi kita tak dapat menghindari kesimpulan bahwa seseorang yang bijaksana merupakan ukuran yang lebih baik atas segala sesuatu daripada seorang yang bodoh. Semuanya ini adalah keberatan-keberatan terhadap doktrin bahwa setiap manusia adalah ukuran segala sesuatu, dan hanya secara tak langsung merupakan keberatan pula terhadap doktrin bahwa pengetahuan sama dengan persepsi. Sejauh doktrin ini mengarah pada doktrin yang satunya, akan tetapi ada juga argumen yang sifatnya langsung, yakni bahwa memori harus diakui pula seperti halnya persepsi. Pendapat ini disepakati dan hingga di sini definisi yang diusulkan telah diperbaiki.
Selanjutnya kita tiba pada kritik terhadap doktrin Heraklitus. Konon, doktrin ini pertama kali ditarik hingga ke sisi-sisi ekstrim sesuai dengan apa yang dipraktikkan murid-murid Heraklitus di antara kaum muda Efesus yang cerdas. Sesuatu bisa berubah dengan dua cara, yakni lewat gerak dan lewat perubahan kualitas. Dan doktrin bahwa segala sesuatu mengalir dimaksudkan untuk menyatakan bahwa segala sesuatu senantiasa berubah dalam dua segi tersebut, dan bukan hanya segala sesuatu selalu mengalami beberapa perubahan kualitatif, namun segala sesuatu selalu berubah seluruh kualitasnya. Demikianlah katanya menurut pendapat orang-orang yang pintar di Efesus. Pendapat ini menimbulkan sekian konsekuensi yang janggal. Kita tak bisa mengatakan ini berwarna putih, sebab jika benda itu berwarna putih, ketika kita mulai berbicara, lantas bukan putih lagi sebelum kalimat kita selesai. Tak mungkin benar jika kita mengatakan bahwa kita melihat sesuatu, sebab melihat akan selalu berubah menjadi tak melihat. Jika segala sesuatu berubah dengan segala macam cara, melihat tak dapat lagi dikatakan melihat dalam pengertian yang lebih benar dibandingkan tak melihat, atau tak mungkin persepsi disebut persepsi dalam arti yang lebih benar daripada bukan persepsi. Dan saat kita mengatakan pengetahuan adalah persepsi, dapat pula kita katakan persepsi adalah bukan pengetahuan. Apa yang diandaikan dalam argumen di atas adalah bahwa sementara segala hal lainnya senantiasa mengalir, makna kata-kata sebaliknya harus tetap. Setidaknya untuk sementara, sebab jika tak demikian, maka tak ada pernyataan yang pasti dan tak ada pernyataan yang benar, melainkan selalu keliru. Harus ada sesuatu yang kurang lebih bersifat tetap. Jika pembicaraan dan pengetahuan hendak dimungkinkan, saya kira ini harus diakui. Namun banyak hal yang menyangkut pandangan tentang kenyataan yang mengalir itu harus disesuaikan dengan pengakuan tadi. Hingga di sini terjadi penolakan untuk membicarakan Parmenides dengan alasan bahwa ia terlampau besar dan agung. Ia adalah tokoh terhormat dan luar biasa. Ada semacam kedalaman pada dirinya yang sekaligus mulia. Ia adalah seseorang yang saya hormati lebih dari siapapun. Dalam pernyataan ini, Plato menunjukkan kecintaannya terhadap semesta yang statis dan ketidaksukaannya terhadap gagasan Heraklitus tentang kenyataan yang mengalir, yang telah ia setujui sekedar untuk mendukung suatu pendapat. Namun setelah ia mengungkapkan kekagumannya, ia tak berusaha mengembangkan pendapat alternatif Parmenides sehingga sesuai dengan pandangan Heraklitus. Kini kita sampai pada argumen Plato terakhir untuk menentang pandangan yang mempersamakan pengetahuan dengan persepsi. Ia mengawalinya dengan menyatakan bahwa kita mempersepsi melalui mata dan telinga, bukan dengan mata dan telinga. Dan ia melanjutkannya dengan menyatakan bahwa sejumlah pengetahuan kita tak ada kaitannya dengan organ indrawi apapun. Kita dapat mengetahui umpamanya bahwa suara dan warna tidak sama, meski tak ada satu organ indrawi yang dapat mempersepsi keduanya sekaligus. Tak ada organ khusus untuk mempersepsi. Eksistensi dan non-eksistensi, kemiripan dan ketidakmiripan, persamaan dan perbedaan, juga kesatuan dan bilangan-bilangan pada umumnya. Ini juga berlaku pada terhormat dan tak terhormat, baik dan buruk. Akal merenungkan sejumlah hal melalui perlengkapannya sendiri dan sejumlah hal lain melalui kecakapan jasmani. Kita mempersepsi keras dan lunak lewat sentuhan, tetapi akallah yang menentukan bahwa keduanya ada dan bahwa keduanya bertolak belakang. Hanyalah akal yang dapat menangkap eksistensi, dan kita tak dapat menangkap kebenaran jika kita tak menangkap eksistensi.
Selanjutnya dikatakan bahwa kita tak dapat mengetahui pelbagai hal lewat indera belaka, sebab lewat indera saja kita tak dapat mengetahui bahwa sesuatu eksis. Dengan demikian, pengetahuan ada dalam refleksi, bukan dalam impresi, dan persepsi bukan pengetahuan, sebab ia tak ambil bagian dalam memahami kebenaran, karena ia tak punya kemampuan untuk memahami eksistensi. Untuk memisahkan apa yang bisa diterima dengan apa yang harus ditolak dalam argumen yang menentang penyamaan pengetahuan dengan persepsi ini tidaklah mudah. Terdapat 3 tesis yang saling berkaitan yang dibahas Plato, ialah: pertama, pengetahuan adalah persepsi; kedua, manusia adalah ukuran segala sesuatu; dan yang ketiga, segala sesuatu dalam keadaan mengalir. Yang pertama dari ketiganya yang mengenai itulah argumen Plato terutama ditujukan. Hampir tidak dibahas dengan bertolak dari pandangan itu sendiri kecuali dalam bagian akhir yang baru saja kita ulas. Dalam hal ini dikemukakan bahwa perbandingan pengetahuan tentang eksistensi dan pemahaman tentang bilangan-bilangan adalah hal-hal yang esensial dalam pengetahuan, namun tak dapat digolongkan dalam persepsi sebab ketiganya tak dihasilkan lewat organ indrawi apapun. Segala sesuatu yang dapat dikatakan tentang ketiganya berbeda. Marilah kita mulai dengan kemiripan dan ketidakmiripan. Bahwa 2 corak warna yang keduanya saya lihat adalah mirip atau tak mirip sebagaimana adanya adalah sesuatu yang bagi saya harus saya terima. Tentu saja bukan sebagai hasil persepsi, namun sebagai keputusan persepsi. Harus saya katakan bahwa suatu hasil persepsi bukanlah pengetahuan, melainkan hanya sesuatu yang terjadi dan yang sama-sama termasuk dalam dunia fisik dan dunia kejiwaan. Lazimnya kita menganggap bahwa persepsi, sebagaimana anggapan Plato, adalah relasi antara orang-orang yang mempersepsi dan suatu objek. Kita mengatakan, saya melihat meja, namun di sini saya dan meja adalah suatu konstruksi logika. Inti dari kejadian yang mentah itu hanyalah bidang-bidang warna tertentu. Ini lantas berkaitan dengan citra sentuhan, dan citra-citra itu mungkin bisa melahirkan sejumlah kata dan bisa pula menjadi sumber memori. Hasil persepsi yang berupa citra-citra sentuhan lantas menjadi suatu objek yang dianggap bersifat fisik. Hasil persepsi yang berupa kata-kata dan memori menjadi suatu persepsi yang merupakan bagian dari subjek dan dianggap bersifat kejiwaan. Hasil persepsi adalah sekedar kejadian dan tidak benar, tak pula salah. Hasil persepsi yang berisi kata-kata adalah suatu keputusan dan bisa benar atau salah. Keputusan ini saya sebut keputusan persepsi. Proposisi yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah persepsi harus ditafsirkan dalam arti pengetahuan adalah keputusan persepsi. Hanya dalam bentuk demikianlah pengertiannya bisa dibenarkan secara tata bahasa. Kembali ke masalah kemiripan dan ketidakmiripan, adalah sangat mungkin ketika saya mempersepsi 2 warna secara bersamaan. Kemiripan atau ketidakmiripan keduanya menjadi bagian dari data dan dinyatakan dalam suatu keputusan persepsi. Argumen Plato bahwa kita tak memiliki organ indrawi untuk mempersepsi kemiripan dan ketidakmiripan sama dengan mengabaikan kemampuan otak dan beranggapan bahwa semua organ indrawi harus berada di permukaan tubuh. Argumen untuk memasukkan kemiripan dan ketidakmiripan sebagai data persepsi yang mungkin adalah sebagai berikut. Marilah kita andaikan bahwa kita melihat 2 corak warna, A dan B, dan bahwa kita memutuskan A mirip B. Selanjutnya marilah kita andaikan sebagaimana dilakukan Plato bahwa keputusan itu secara umum benar dan secara partikular juga benar, sebatas pada kasus yang sedang kita bicarakan. Jadi ada hubungan kemiripan antara A dan B, bukan sekedar keputusan kita sendiri yang menegaskan kemiripan itu. Jika yang ada
hanya keputusan kita sendiri, itu merupakan keputusan sewenang-wenang yang tak dapat dinilai benar atau salah, karena jelas bahwa keputusan itu bisa dinilai benar atau salah. Maka kemiripan memang bisa ada antara A dan B, dan bukan sekedar sesuatu yang bersifat kejiwaan. Keputusan A mirip B benar jika memang benar adalah berdasarkan fakta, seperti halnya keputusan A berwarna merah atau A berbentuk bundar. Akal sama-sama terlibat dalam mempersepsi kemiripan maupun dalam mempersepsi warna. Kini kita sampai pada masalah eksistensi yang sangat ditekankan Plato. Ia mengatakan, berkenaan dengan suara dan warna, kita memiliki pikiran yang mencakup keduanya sekaligus, yakni bahwa keduanya eksis. Eksistensi tercakup dalam segala sesuatu yang ada di antara hal-hal yang dipahami akal lewat dirinya sendiri. Tanpa menangkap eksistensi, mustahil pula menangkap kebenaran. Argumen untuk menyangkal Plato di sini sangat berbeda dengan argumen yang diajukan dalam kasus kemiripan dan ketidakmiripan. Argumennya di sini adalah bahwa semua yang dikatakan Plato tentang eksistensi menunjukkan tata bahasa yang buruk atau bahkan sintaksis yang buruk. Masalah ini penting bukan hanya dalam kaitannya dengan Plato, namun juga dengan masalah-masalah lain seperti argumen ontologis tentang eksistensi Tuhan. Andaikanlah Anda mengatakan pada seorang anak, singa eksis, tetapi kuda bertanduk tidak eksis, maka Anda bisa membuktikan pernyataan Anda itu sejauh singa bisa Anda perlihatkan dengan mengajak si anak ke kebun binatang dan mengatakan, lihat, itulah singa. Kecuali Anda seorang filsuf, Anda tak akan menambahkan kata-kata, dan kau bisa lihat bahwa itu eksis. Dan jika sebagai filsuf Anda menambahkan kata-kata itu, berarti Anda mengutarakan sesuatu yang tak bermakna. Mengatakan singa eksis sama artinya dengan ada singa, yakni X adalah seekor singa. Berlaku pula bagi sesuatu X yang sesuai. Namun kita tak bisa mengatakan tentang X yang sesuai itu bahwa ia eksis. Kita hanya dapat menerapkan kata kerja ini pada sesuatu deskripsi lengkap atau tak lengkap. Singa adalah deskripsi tak lengkap sebab ia mengacu pada banyak objek. Singa terbesar di kebun binatang adalah deskripsi lengkap sebab hanya mengacu pada satu objek. Kini, andaikanlah saya melihat sebuah bidang berwarna merah terang, saya bisa mengatakan, ini hasil persepsiku sekarang. Saya bisa juga mengatakan, hasil persepsiku sekarang eksis. Namun tak bisa saya katakan, ini eksis, sebab kata eksis hanya mengandung arti jika diterapkan pada suatu deskripsi yang berbeda dengan sekedar suatu nama. Ini berarti menyangkal eksistensi yang dianggap sebagai suatu hal yang disadari oleh akal terhadap berbagai objek. Sekarang saya tiba pada pemahaman tentang bilangan-bilangan. Di sini ada dua hal sangat berbeda yang harus dipertimbangkan. Di satu sisi, proposisi-proposisi aritmetika, dan di sisi lain, proposisi-proposisi empiris tentang perhitungan, enumeration. 2 tambah 2 sama dengan 4 termasuk dalam jenis pertama. Saya punya 10 jari termasuk dalam jenis kedua. Saya sependapat dengan Plato bahwa aritmatika dan matematika murni pada umumnya tidak berasal dari persepsi. Matematika murni berisi tautologi yang sepadan dengan pernyataan manusia adalah manusia. Tetapi lazimnya lebih pelik. Untuk mengetahui apakah suatu proposisi matematis benar, kita tak harus mempelajari dunia, melainkan hanya arti simbol-simbol. Dan simbol-simbol itu jika kita lepaskan dari definisinya, yang dalam hal ini maksudnya hanyalah untuk menyingkat, akan menjadi seperti kata-kata atau dan bukan, semua dan beberapa,
yang berbeda dengan kata Socrates. Tak mengacu pada sesuatu pun dalam dunia nyata. Persamaan matematis menyatakan bahwa dua kelompok simbol-simbol memiliki arti yang sama, dan sejauh kita membatasi diri pada matematika murni, arti ini haruslah sesuatu yang dapat dimengerti tanpa perlu mengetahui apapun yang berkenaan dengan suatu hal yang dapat kita persepsi. Dengan demikian, kebenaran matematis bagaimana ditegaskan Plato tak tergantung pada persepsi. Kebenarannya adalah suatu jenis kebenaran yang sangat khas dan hanya berkaitan dengan simbol-simbol. Proposisi-proposisi perhitungan seperti saya punya 10 jari termasuk dalam kategori yang sangat berbeda, dan setidaknya sebagian jelas tergantung pada persepsi. Jelas bahwa konsep jari diabstraksikan dari persepsi. Namun bagaimana dengan konsep 10? Di sini kita agaknya sampai pada ide universal atau ide platonis yang sebenarnya. Kita tak dapat mengatakan bahwa 10 diabstraksikan dari persepsi, sebab hasil persepsi apapun yang dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang jumlahnya 10 mungkin pula dianggap berjumlah yang selain 10. Misalkan saya memberi nama kepalan pada semua jari dari satu tangan sekaligus. Kemudian saya bisa katakan, saya punya 2 kepalan. Dan ini menggambarkan fakta persepsi yang serupa dengan yang sebelumnya saya gambarkan dengan memakai jumlah 10. Jadi dalam pernyataan saya punya 10 jari, persepsi memainkan peranan yang lebih kecil dan konsepsi berperanan lebih besar jika dibandingkan dengan pernyataan seperti ini berwarna merah. Akan tetapi persoalannya sebetulnya hanya menyangkut masalah tingkatan. Jawaban yang lengkap sehubungan dengan proposisi di mana kata 10 dipakai adalah bahwa jika proposisi-proposisi ini dianalisis dengan benar, akan terbukti proposisi-proposisi itu tak memiliki rujukan yang berkaitan dengan kata 10. Untuk menjelaskan masalah ini lewat kasus yang menyangkut jumlah yang cukup besar seperti 10, itu akan terlampau pelik. Karenanya marilah kita menggantinya dengan saya punya 2 tangan. Ini berarti ada sebuah A sehingga ada sebuah B, sehingga A dan B tidak sama, dan apapun X pada kenyataannya, X adalah sebuah tangan saya adalah benar jika dan hanya jika X adalah A atau X adalah B. Di sini tidak terdapat kata 2. Benar bahwa terdapat 2 huruf A dan B, namun kita tak perlu mengetahui bahwa mereka adalah 2. Lebih daripada kita perlu mengetahui bahwa mereka hitam atau putih atau warna apapun yang mungkin mereka miliki. Jadi bilangan-bilangan dalam pengertian tertentu yang tepat adalah bersifat formal. Fakta-fakta yang menguji berbagai proposisi yang menyatakan bahwa terdapat berbagai kumpulan yang masing-masing memiliki 2 anggota menunjukkan bahwa proposisi itu sama-sama tidak memiliki suatu rujukan, melainkan hanya memiliki forma. Dalam hal ini, proposisi demikian itu berbeda dengan proposisi-proposisi tentang patung Liberty, bulan, atau George Washington. Jenis proposisi yang terakhir ini merujuk pada satu bagian ruang waktu tertentu. Bagian ruang waktu tertentu inilah yang sama-sama dimiliki oleh semua pernyataan tentang patung Liberty. Namun tidak ada sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh berbagai proposisi. Ada 2 anu dan anu, kecuali forma bersama. Hubungan antara simbol 2 dengan arti sebuah proposisi di nama simbol itu dipakai jauh lebih pelik daripada hubungan antara simbol merah dengan arti proposisi di mana simbol itu dipakai. Kita bisa mengatakan bahwa dalam pengertian tertentu, simbol 2 tak mengandung arti apapun, sebab ketika simbol itu dipakai dalam suatu pernyataan yang benar,
Tak ada rujukan yang diacu oleh arti pernyataan. Kalau kita suka, kita bisa melanjutkannya dengan mengatakan bahwa bilangan-bilangan bersifat abadi, tak mengalami perubahan dan sebagainya. Namun kita harus menambahkan bahwa bilangan-bilangan itu adalah fiksi logika. Masih ada masalah berikutnya menyangkut suara dan warna. Plato mengatakan kedua-duanya adalah dua dan masing-masing adalah satu. Kita telah membahas yang dua, sekarang kita bicarakan yang satu. Di sini terjadi kesalahan yang mirip dengan kesalahan yang menyangkut masalah eksistensi. Predikat satu tidak dapat diterapkan pada sesuatu hal, melainkan hanya bisa dikenakan pada satuan kelompok-kelompok. Kita bisa mengatakan bumi memiliki satu satelit, tetapi secara sintaksis keliru jika mengatakan bulan adalah satu. Sebab apakah yang dapat diartikan dari pernyataan demikian? Anda bisa juga mengatakan bulan adalah banyak, sebab bulan memiliki banyak bagian. Mengatakan bumi memiliki satu satelit berarti memberikan suatu sifat pada konsep satelitnya bumi, yakni sifat demikian ini. Ada suatu C sehingga X adalah satelitnya bumi adalah benar jika dan hanya jika X adalah C. Ini merupakan kebenaran astronomis, namun jika terhadap satelitnya bumi Anda menggantinya dengan bulan atau nama lain yang sesuai, hasilnya akan tak bermakna atau menjadi sekedar tautologi. Satu dengan demikian adalah sifat dari konsep tertentu. Seperti halnya 10 adalah sifat dari konsep jari saya. Tetapi mengatakan bumi memiliki satu satelit yaitu bulan, maka bulan adalah satu adalah sama buruknya dengan mengatakan Rasul ada 12, Petrus adalah Rasul, maka Petrus adalah 12. Yang akan menjadi valid jika 12 itu kita ganti dengan putih. Uraian di atas telah menunjukkan bahwa sementara ada jenis pengetahuan formal, yakni logika dan matematika, yang tidak diambil dari persepsi. Argumen-argumen Plato mengenai semua pengetahuan lainnya keliru. Tentu saja ini bukan berarti bahwa kesimpulan dia keliru. Ini hanya membuktikan bahwa ia tidak memberikan alasan yang valid untuk bisa menganggapnya benar. Poin 2. Kini kita sampai pada pendirian Protagoras bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu, atau sebagaimana penafsirannya bahwa setiap manusia adalah ukuran segala sesuatu. Dalam hal ini penting untuk menentukan pada tingkat manakah pembahasan ini hendak dilakukan. Untuk memulainya, jelas bahwa kita harus membedakan antara hasil persepsi dan kesimpulan. Mengenai hasil persepsi, setiap manusia tak bisa tidak terbatasi pada dirinya sendiri. Apa yang ia ketahui tentang hasil persepsi orang lain bersumber dari kesimpulan berdasarkan hasil persepsinya sendiri, lewat pendengaran dan pembacaan. Hasil persepsi seorang yang bermimpi dan orang gila sebagai hasil persepsi sama saja baiknya dengan hasil persepsi orang lain. Satu-satunya keberatan terhadap hasil persepsi demikian itu adalah karena konteks mereka tak lazim, mereka cenderung melahirkan kesimpulan yang keliru. Tetapi bagaimana dengan kesimpulan? Tidakkah kesimpulan pun bersifat personal dan pribadi? Dari segi tertentu, kita harus mengakui memang demikian. Ada yang saya percaya, tentu saya percayai, karena beberapa alasan yang mendorong saya. Benar bahwa alasan saya berasal dari pernyataan orang lain. Tetapi mungkin itulah alasan yang memang tepat. Umpamanya, jika saya seorang hakim yang memperhatikan bukti-bukti dan betapapun saya sangat berwatak protagorean, tak ada salahnya menerima pendapat seorang akuntan mengenai sederetan angka yang lebih tepat daripada hitungan saya sendiri. Sebab barangkali telah berulang kali saya lihat bahwa jika saya tak sependapat dengan dia pada mulanya, dengan sedikit ketelitian lantas terbukti bahwa dia benar. Dalam hal ini saya bisa menerima bahwa orang lain lebih bijaksana dibanding saya. Pandangan protagorean, jika ditafsirkan secara benar, bukanlah suatu pendapat bahwa saya tak pernah keliru.
melainkan bahwa bukti kekeliruan saya harus muncul pada saya. Diri saya yang lampau bisa dihakimi sebagaimana orang lain pun bisa dihakimi. Tetapi semuanya ini mengandaikan bahwa dalam kaitannya dengan kesimpulan sebagai hal yang berbeda dengan hasil persepsi, ada suatu standar kebenaran yang bersifat impersonal. Jika kesimpulan apapun yang saya ambil sama baiknya dengan kesimpulan orang lain, maka anarki intelektual yang dikemukakan Plato terhadap pandangan Protagoras memang akan terjadi. Dengan demikian, dalam hal ini yang merupakan suatu masalah yang penting, Plato tampaknya benar, namun seorang empiris akan berkata bahwa persepsi adalah penguji kebenaran atas suatu kesimpulan dalam perkara empiris. Poin ketiga, doktrin perubahan universal diperolokkan oleh Plato dan sulit untuk beranggapan bahwa ada seseorang yang pernah meyakini doktrin itu dalam bentuknya yang ekstrim sebagaimana dikatakan Plato tentangnya. Kita andaikan misalnya bahwa warna-warna yang kita lihat terus-menerus berubah. Sebuah kata seperti merah bisa ditujukan pada banyak corak warna. Dan jika kita mengatakan saya melihat warna merah, tak ada alasan mengapa pernyataan ini tak bisa dibenarkan di sepanjang waktu yang diperlukan untuk mengatakannya. Plato menyusun kesimpulannya dengan menerapkan pada proses perubahan terus-menerus itu suatu oposisi logika seperti mempersepsi dan tak mempersepsi, mengetahui dan tak mengetahui. Akan tetapi oposisi demikian itu tak mengena jika dipakai untuk menggambarkan proses tadi. Andaikanlah pada suatu hari yang berkabut Anda mengamati seseorang yang berjalan menjauhi Anda. Di suatu jalan ia tampak kabur dan semakin kabur, dan kemudian tibalah saatnya Anda yakin bahwa Anda tak dapat lagi melihatnya. Tetapi di sini terjadi periode pertengahan yang berupa keraguan-raguan. Oposisi logika diciptakan sekedar untuk memudahkan kita, sementara untuk mengkaji perubahan yang berlangsung terus-menerus diperlukan perangkat kuantitatif. Dan inilah sesuatu yang dilalaikan Plato. Karena itu apa yang ia katakan mengenai masalah ini sebagian besar tidak tepat. Pada saat yang sama harus diterima bahwa jika kata-kata hingga derajat tertentu tak memiliki arti tetap, maka pembicaraan mustahil terjadi. Akan tetapi lagi-lagi dalam masalah ini terlalu mudah untuk memutlakannya. Kata-kata memang mengalami perubahan arti. Ambillah misalnya kata ide. Hanya setelah menjalani proses pendidikan yang panjang, kita belajar memberikan arti yang menyerupai apa yang dimaksudkan Plato terhadap kata ini. Bahwa perubahan arti kata-kata akan berjalan lebih lambat daripada perubahan yang digambarkan oleh kata-kata itu adalah sesuatu yang niscaya. Namun bahwa tidak terjadi perubahan arti kata-kata adalah sesuatu yang tak niscaya. Mungkin ini tak berlaku bagi kata-kata abstrak dalam logika dan matematika. Namun kata-kata ini sebagaimana telah kita simak hanya berkaitan dengan forma dan tak berkaitan dengan materi. Dari suatu proposisi, lagi-lagi di sini kita melihat bahwa logika dan matematika adalah bidang yang khas. Plato di bawah pengaruh Pythagoras terlampau membaurkan pengetahuan lain dengan matematika. Ia melakukan kesalahan ini bersama banyak filsuf besar lainnya, namun kesalahan tetap saja kesalahan.